Nah, ini. Ini tadi saya mengajak Panglima karena itu. Karena berseliweran informasi-informasi seperti itu, isu berseliweran kanan kiri seperti itu, sehingga tadi saya ngajak Panglima untuk menyampaikan, menegaskan tidak ada yang namanya penggantian Panglima TNI, tidak ada. Karena beliau telah bekerja pagi, siang, malam dengan baik. Udah. Apa? Apanya? Ya, nanti saya perintah ke Kapolri. Tidak benar, namanya ingin memanaskan suasana. Udah. Artinya Presiden sangat percaya pada Panglimanya ya Pak? Gimana? Nanti tanya Panglima sendiri. Yang tiap hari juga dengan Panglima gimana? Kok bisa ya Pak? Kemarin siang kita makan siang 1 jam lebih dengan Panglima juga. Ya, nanti biar Panglima yang jelasin. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Presiden. Wibawa negara di kasus Ahok. Republik ini betul-betul sedang diuji di tengah impitan kasus super sensitif terkait dengan dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Wibawa negara pun dipertaruhkan. Perkara yang membelit Ahok itu bukan perkara ecek-ecek. Ia berkembang liar karena mencuat di kala DKI Jakarta sedang menggelar pilkada dan di perhelatan itu pula Ahok menjadi salah satu kontestan. Ia menjadi perkara besar, sangat besar, karena menyangkut persoalan agama dan telah menyita perhatian nasional bahkan internasional. Sudah lama ruang publik disesaki silang pendapat terkait dengan persoalan itu. Sudah teramat banyak energi bangsa ini terkuras, sehingga sudah semestinya masalah tersebut diselesaikan secara profesional dan proporsional. Beberapa kali melalui forum ini kita menyuarakan bahwa kasus yang melibatkan Ahok ialah kasus hukum, sehingga mesti diselesaikan lewat jalur hukum semata. Hanya tangan hukum, bukan tangan politik atau tangan-tangan lain yang bisa menangani dan menuntaskannya. Kita mengapresiasi langkah Polri yang sudah lama memproses kasus itu dan belakangan mempercepat gerak agar penanganan selesai dalam waktu dekat. Pekan depan, gelar perkara secara terbuka dijadwalkan digelar untuk menentukan apakah penyelidikan perkara tersebut bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. Itulah saat-saat krusial, karena disitulah akan diputuskan apakah Ahok menjadi tersangka atau tidak. Kualitas sebuah negara bisa diukur antara lain dengan seberapa patuh masyarakat tunduk pada hukum. Semakin patuh pada hukum, semakin berkelas negara itu, begitupun sebaliknya. Kepatuhan pada hukum juga bisa menjadi indikator baik buruknya sebuah negara dalam berdemokrasi. Jika masyarakat benar-benar taat pada hukum, berarti demokrasi negara itu benar-benar baik, begitupun sebaliknya. Kepatuhan pada hukum bahkan dapat menjadi tolak ukur seberapa besar wibawa sebuah negara, dan kasus Ahok menjadi ujian maha berat terhadap wibawa negara ini. Kita menyambut baik komitmen Presiden Joko Widodo sebagai representasi negara yang menyerahkan sepenuhnya perkara Ahok ke penegak hukum. Komitmen itu merupakan penegas bahwa hukum harus betul-betul menjadi panglima kita dalam berbangsa dan bernegara. Komitmen itu pula yang kita harap hadir dari para pihak terkait, termasuk Polri. Kepolisian mutlak bekerja menangani kasus Ahok hanya berlandaskan hukum. Kalau nantinya kepolisian memutuskan Ahok tidak menjadi tersangka, keputusan itu harus semata karena pertimbangan hukum, bukan karena faktor lain. Pun, jika nantinya kepolisian menetapkan Ahok sebagai tersangka, ketetapan itu semata karena alasan hukum, bukan karena tekanan massa.
Betul apa yang ditegaskan Presiden saat memberikan arahan kepada jajaran Polri kemarin bahwa Korps Bayangkara pantang takut dengan tokoh, kelompok-kelompok, atau organisasi apapun. Betul bahwa penegakan hukum yang profesional sangatlah penting karena akan membuat negara ini kuat dan wibawa negara terjaga. Kita menyambut baik safari Presiden Jokowi ke institusi TNI, PBNU, PP Muhammadiyah, dan Polri pasca demo damai 4 November. Langkah itu menunjukkan bahwa negara masih ada untuk mengatasi persoalan seberat apapun. Langkah itu juga membawa pesan bahwa negara butuh peran segenap elemen bangsa untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Agar kasus Ahok lekas berakhir, wibawa negara dan kebesaran hati seluruh anak bangsa sangat dibutuhkan. Karena itu, apapun putusan soal status Ahok nanti, semua pihak harus menghormatinya. Kabar Eskrim Mabes Polri, Komisaris Jenderal Polisi Arie Dono memastikan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama akan dilakukan terbuka terbatas. Pihak kepolisian akan memanggil sejumlah pihak yang diundang untuk mengawasi jalannya gelar perkara. Sebelumnya Kapolri mengatakan gelar perkara akan dilakukan terbuka, namun Kabar Eskrim Komjen Arie Dono menjelaskan gelar perkara akan dilakukan terbuka terbatas, yaitu akan mengundang beberapa pihak untuk mengawasi. Sejauh ini, Komjen Arie Dono belum memastikan apakah gelar perkara dapat diliput media secara langsung atau tidak. Jadi belum terbukanya terbuka terbatas mungkin ya, nggak terbuka ya. Teknisnya Pak. Ya ini masih kita bahas lagi karena kan memang aturan yang tegasnya itu biasanya kita kan hanya internal. Nah ini terbukanya mungkin saja kita mengundang pihak-pihak. Biasanya kalau yang ada terbuka mengundang pihak-pihak itu gelar khusus kalau ada komplain. Nah ini terbukanya mungkin pihak-pihak ikut diundang lah. Ya mungkin. Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo mengatakan kasus hukum yang sedang dijalani Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama tidak akan mempengaruhi statusnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Ahok baru dapat digantikan posisinya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta apabila pengadilan telah menjatuhkan vonis bersalah. Yang pertama sekarang keputusan penuh di tangan kepolisian. Bagaimana arahan Bapak Presiden, ya kita tunggu aja bagaimana hasilnya nanti. Nah, tapi secara prinsip memang aturan undang-undang dan peraturan KPU, ya, sekarang pun juga seorang yang terpidana pun juga masih bisa lanjut. Jadi sampai menunggu keputusan inkrah. Ya, misalnya apapun diputuskan apa, seorang calon kepala daerah yang sudah penetapan oleh KPU, walaupun dia sampai tersangka atau terdakwa, ya dia masih sah sebagai calon, kecuali dia mundur. Nah, tapi mundur itu konsekuensinya besar. Ada sanksi pidananya, ada denda yang cukup besar. Saya kira ini perlu menjadi perhatian. Ya terus jalan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau perlu kampanye juga tidak harus yang bersangkutan, istrinya juga boleh, yang suksesnya juga boleh, nggak ada masalah. Tapi yang penting 3 pasang calon di Jakarta atau yang lainnya itu harus punya hak yang sama untuk mensosialisasikan dirinya, menyampaikan programnya, dan saya juga minta Bawaslu lah, Panwas yang lebih proaktif untuk bisa ikut mengontrol. Itu aja. KPUD Kabupaten Bekasi terus mencermati dan menunggu laporan perkembangan kasus Ahmad Dhani yang dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden dan simbol negara RI. Jika nanti terbukti Ahmad Dhani melakukan tindak pidana kejahatan dan dalam persidangan benar dinyatakan bersalah, maka pencalonan Ahmad Dhani sebagai calon Wakil Bupati Bekasi nomor urut 2 mendampingi Sa'adudin bisa dibatalkan.
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bekasi menyatakan berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat 1 huruf B Peraturan KPU nomor 9 tahun 2016, pasangan calon akan dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU apabila pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan. Diancam pidana paling lambat 5 tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum waktu pemungutan suara. KPUD Bekasi mengaku telah mengetahui kasus yang menjerat calon Bupati Bekasi nomor urut 2 tersebut, namun mereka masih menunggu laporan perkembangan kasus Ahmad Dhani lebih lanjut. Berdasarkan pada pasal 88 ayat 1 huruf B bahwa pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati itu dapat dibatalkan oleh KPU Kabupaten, dalam hal ini KPU Kabupaten Bekasi, apabila itu pasangan calon melakukan tindak pidana yang diancam paling singkat 5 tahun dan dibuktikan dengan keputusan hukum tetap yang dikeluarkan oleh lembaga pengadilan. Presiden Joko Widodo menjawab kekhawatiran sebagian kalangan bahwa calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama ia lindungi. Untuk itu Jokowi menegaskan tidak akan melindungi Ahok terkait kasus dugaan penistaan agama karena sudah masuk dalam proses hukum. Saya menegaskan tadi bahwa proses hukum terhadap Saudara Basuki Cahayapurnama akan dilakukan dengan tegas dan transparan, dan juga saya tekankan bahwa saya, sekali lagi ini juga perlu rakyat tahu, tidak akan melindungi Saudara Basuki Cahayapurnama karena sudah masuk pada proses hukum. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan publik sebenarnya dapat melihat sendiri aktor politik yang dimaksud Presiden Joko Widodo yang menunggangi aksi damai 4 November lalu. Meski demikian, Wiranto enggan menyebut nama aktor politik di balik aksi 4 November. Wiranto mengatakan pada kenyataannya banyak politisi yang hadir dalam aksi 4 November. Namun Wiranto menilai publik dapat menafsirkan sendiri tujuan kehadiran tokoh politik dalam aksi 4 November. Wiranto juga menegaskan saat ini pemerintah tengah melakukan reformasi hukum guna mengembalikan kepercayaan publik. Karena itu sudah jelas bahwa proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dilakukan secara tegas dan transparan. Kan Anda sih lihat kan, ya, Anda lihat bahwa memang ada ya tokoh-tokoh politik yang masuk dalam arena demonstrasi. Nah itu kan bisa terjawab. Aktor politik yang dimaksud Pak Presiden itu mereka yang hadir ya Pak? Nah itu kan terserah Anda sendiri menerjemahkannya, terserah. Ya itu kita nggak bisa tuduh menuduh, tapi kan kenyataannya ya kan banyak para politisi yang juga hadir ya. Terkait dengan persoalan itu, sudah teramat banyak energi bangsa ini terkuras, sehingga sudah semestinya masalah tersebut diselesaikan secara profesional dan proporsional. Beberapa kali melalui forum ini kita menyuarakan bahwa kasus yang melibatkan Ahok ialah kasus hukum, sehingga mesti diselesaikan lewat jalur hukum semata. Hanya tangan hukum, bukan tangan politik atau tangan-tangan lain yang bisa menangani dan menuntaskannya. Kita mengapresiasi langkah Polri yang sudah lama memproses kasus itu dan belakangan mempercepat gerak agar penanganan selesai dalam waktu dekat. Pekan depan, gelar perkara secara terbuka dijadwalkan digelar untuk menentukan apakah penyelidikan perkara tersebut bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. Itulah saat-saat krusial, karena disitulah akan diputuskan apakah Ahok menjadi tersangka atau tidak. Kualitas sebuah negara bisa diukur antara lain
dengan seberapa patuh masyarakat tunduk pada hukum. Semakin patuh pada hukum, semakin berkelas negara itu, begitupun sebaliknya. Kepatuhan pada hukum juga bisa menjadi indikator baik buruknya sebuah negara dalam berdemokrasi. Jika masyarakat benar-benar taat pada hukum, berarti demokrasi negara itu benar-benar baik, begitupun sebaliknya. Kepatuhan pada hukum bahkan dapat menjadi tolak ukur seberapa besar wibawa sebuah negara, dan kasus Ahok menjadi ujian maha berat terhadap wibawa negara ini. Kita menyambut baik komitmen Presiden Joko Widodo sebagai representasi negara yang menyerahkan sepenuhnya perkara Ahok ke penegak hukum. Komitmen itu merupakan penegas bahwa hukum harus betul-betul menjadi panglima kita dalam berbangsa dan bernegara. Komitmen itu pula yang kita harap hadir dari para pihak terkait, termasuk Polri. Kepolisian mutlak bekerja menangani kasus Ahok hanya berlandaskan hukum. Kalau nantinya kepolisian memutuskan Ahok tidak menjadi tersangka, keputusan itu harus semata karena pertimbangan hukum, bukan karena faktor lain. Pun, jika nantinya kepolisian menetapkan Ahok sebagai tersangka, ketetapan itu semata karena alasan hukum, bukan karena... Umum Daerah Kabupaten Bekasi menyatakan berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat 1 huruf B Peraturan KPU nomor 9 tahun 2016, pasangan calon akan dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU apabila pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan. Diancam pidana paling lambat 5 tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum waktu pemungutan suara. KPUD Bekasi mengaku telah mengetahui kasus yang menjerat calon Bupati Bekasi nomor urut 2 tersebut, namun mereka masih menunggu laporan perkembangan kasus Ahmad Dhani lebih lanjut. Berdasarkan pada pasal 88 ayat 1 huruf B bahwa pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati itu dapat dibatalkan oleh KPU Kabupaten, dalam hal ini KPU Kabupaten Bekasi, apabila itu pasangan calon melakukan tindak pidana yang diancam paling singkat 5 tahun dan dibuktikan dengan keputusan hukum tetap yang dikeluarkan oleh lembaga pengadilan. Presiden Joko Widodo menjawab kekhawatiran sebagian kalangan bahwa calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama ia lindungi. Untuk itu Jokowi menegaskan tidak akan melindungi Ahok terkait kasus dugaan penistaan agama karena sudah masuk dalam proses hukum. Saya menegaskan tadi bahwa proses hukum terhadap Saudara Basuki Cahayapurnama akan dilakukan dengan tegas dan transparan, dan juga saya tekankan bahwa saya, sekali lagi ini juga perlu rakyat tahu, tidak akan melindungi Saudara Basuki Cahayapurnama karena sudah masuk pada tekanan massa. Betul apa yang ditegaskan Presiden saat memberikan arahan kepada jajaran Polri kemarin bahwa Korps Bayangkara pantang takut dengan tokoh, kelompok-kelompok, atau organisasi apapun. Betul bahwa penegakan hukum yang profesional sangatlah penting karena akan membuat negara ini kuat dan wibawa negara terjaga. Kita menyambut baik safari Presiden Jokowi ke institusi TNI, PBNU, PP Muhammadiyah, dan Polri pasca demo damai 4 November. Langkah itu menunjukkan bahwa negara masih ada untuk mengatasi persoalan seberat apapun. Langkah itu juga membawa pesan bahwa negara butuh peran segenap elemen bangsa untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Agar kasus Ahok lekas berakhir, wibawa negara dan kebesaran hati seluruh anak bangsa sangat dibutuhkan. Karena itu, apapun putusan soal status Ahok nanti, semua pihak
harus menghormatinya. Kabar Eskrim Mabes Polri, Komisaris Jenderal Polisi Aridono memastikan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama akan dilakukan terbuka terbatas. Ya, pihak kepolisian akan memanggil sejumlah pihak yang diundang untuk mengawasi jalannya gelar perkara. Sebelumnya Kapolri mengatakan gelar perkara akan dilakukan terbuka, namun Kabar Eskrim Komjen Aridono menjelaskan gelar perkara akan dilakukan terbuka terbatas, yaitu akan mengundang beberapa pihak untuk mengawasi. Sejauh ini, Komjen Aridono belum memastikan apakah gelar perkara dapat diliput media secara langsung atau tidak. Itu aja. Jadi belum terbukanya terbuka terbatas mungkin ya, nggak terbuka. Ya. Ya ini masih kita bahas lagi, karena kan memang aturan yang tegasnya itu biasanya kita kan hanya internal. Nah ini terbukanya mungkin saja kita mengundang pihak-pihak. Biasanya kalau yang ada terbuka mengundang pihak-pihak itu gelar khusus kalau ada komplain. Nah ini terbukanya mungkin. Nah ini. Ini tadi saya mengajak Panglima karena itu. Karena berseliweran informasi-informasi seperti itu, isu berseliweran kanan kiri seperti itu, sehingga tadi saya ngajak Panglima untuk menyampaikan, menegaskan tidak ada yang namanya penggantian Panglima TNI, tidak ada. Karena beliau telah bekerja pagi, siang, malam dengan baik. Udah. Apa? Apanya? Enggak, nanti saya perintah ke Kapolri. Tidak benar, namanya ingin memanaskan suasana. Enggak. Artinya Presiden sangat percaya pada Panglimanya ya Pak? Gimana? Nanti tanya Panglima sendiri. Yang tiap hari juga dengan Panglima gimana? Kemarin siang kita makan siang 1 jam lebih dengan Panglima juga. Ya, nanti biar Panglima yang jelasin. Silakan Pak. Terima kasih Pak Presiden. Wibawa negara di kasus Ahok. Republik ini betul-betul sedang diuji di tengah impitan kasus super sensitif terkait dengan dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Wibawa negara pun dipertaruhkan. Perkara yang membelit Ahok itu bukan perkara ecek-ecek. Ia berkembang liar karena mencuat di kala DKI Jakarta sedang menggelar pilkada, dan di perhelatan itu pula Ahok menjadi salah satu kontestan. Ia menjadi perkara besar, sangat besar, karena menyangkut persoalan agama dan telah menyita perhatian nasional, bahkan internasional. Sudah lama ruang publik disesaki silang pendapat. Pihak-pihak ikut diundang lah. Ya mungkin. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan kasus hukum yang sedang dijalani Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama tidak akan mempengaruhi statusnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Ahok baru dapat digantikan posisinya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta apabila pengadilan telah menjatuhkan vonis bersalah. Yang pertama sekarang keputusan penuh di tangan kepolisian. Bagaimana arahan Bapak Presiden, ya kita tunggu aja bagaimana hasilnya nanti. Tapi secara prinsip memang aturan undang-undang dan peraturan KPU, ya, sekarang pun juga seorang yang terpidana pun juga masih bisa lanjut. Jadi sampai menunggu keputusan inkrah. Ya, misalnya apapun diputuskan seorang calon kepala daerah yang sudah penetapan oleh
KPU, walaupun dia sampai tersangka atau terdakwa, ya dia masih sah sebagai calon, kecuali dia mundur. Nah, tapi mundur itu konsekuensinya besar. Ada sanksi pidananya, ada denda yang cukup besar. Saya kira ini perlu menjadi perhatian. Ya terus jalan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau perlu kampanye juga tidak harus yang bersangkutan, istrinya juga boleh, yang suksesnya juga boleh, nggak ada masalah. Tapi yang penting 3 pasang calon di Jakarta atau yang lainnya itu harus punya hak yang sama untuk mensosialisasikan dirinya, menyampaikan programnya, dan saya juga minta Bawaslu lah, Panwas yang lebih proaktif untuk bisa ikut mengontrol itu aja. KPUD Kabupaten Bekasi terus mencermati dan menunggu laporan perkembangan kasus Ahmad Dhani yang dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden dan simbol negara RI. Jika nanti terbukti Ahmad Dhani melakukan tindak pidana kejahatan dan dalam persidangan benar dinyatakan bersalah, maka pencalonan Ahmad Dhani sebagai calon wakil Bupati Bekasi nomor urut 2 mendampingi Sa'adudin bisa dibatalkan. Komisi Pemilihan